Sekarang tidak seperti itu kok. Sekarang orang-orang itu tanyanya yang aneh-aneh. Mereka itu tanya, Gusti Allah itu tempatnya di mana? Kenapa kita harus menghadap kiblat? Itu apa tempatnya Gusti Allah? Kenapa kita harus pergi ke Mekah? Apa di Mekah itu tempatnya Gusti Allah? Loh, pertanyaan kok seperti itu? Pertanyaannya lucu seperti itu, ya jawabannya harus lucu. Kalau ayam, tempatnya itu di kandang. Kalau burung, di sangkar burung. Masa Gusti Allah itu mau ditempatkan di tempat orang? Gusti Allah itu yang menciptakan letak. Masa Gusti Allah mau berada di dalam letak? Ya Gusti Allah ya berada di mana-mana. Kalian tahu udara enggak? Udara itu di dalam ruangan namanya udara. Balon ditiup dengan mulut, fuh 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 fuh, itu juga namanya udara. Udara itu berada di mana-mana. Ya seperti itulah tempatnya Gusti Allah. Gusti Allah berada di mana-mana. Di dalam darah, di dalam hati, di dalam apa, di dalam tenggorokan, dimanapun tempatnya itu ada Gusti Allah. Orang dia yang menciptakan letak. Masa Gusti Allah mau berada di dalam letak? Kan lucu. Kalau ada orang yang menciptakan kandang ayam, masa orang itu mau diletakkan di kandang ayam? Kan enggak. Dia kan yang menciptakan letak. Ya dia bebas bertempat di mana-mana. Air dalam gelas itu namanya air. Dalam galon itu juga namanya air. Dalam botol itu namanya air. Dalam sungai namanya juga air. Dalam laut namanya juga air. Nah seperti itulah Gusti Allah. Dan ada yang juga yang bertanya, Kang, kenapa kalau saya berdoa, doa saya itu lambat sekali dikabulkan? Doa saya tidak dikabul-kabulkan Gusti Allah. Orang Gusti Allah itu garapannya banyak. Orang Gusti Allah itu mendengar doa hambanya itu banyak. Ada yang orang Papua sudah berapa ribu orang, ada orang Sulawesi berdoa sudah berapa ribu orang, ada orang Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Itu yang di Indonesia. Apalagi yang ada di luar Indonesia, luar negeri sana, pasti juga tiap hari meminta, berdoa kepada Allah, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi juga belum dikabulkan. Kalian itu teman-teman sabar saja kalau doanya tidak dikabulkan, belum dikabulkan sama Gusti Allah. Kalian itu kalau doanya belum dikabulkan sama Gusti Allah, kalian itu sabar saja. Orang Gusti Allah garapannya banyak, tidak cuma mendengarkan doa dari kamu saja. Gusti Allah itu umatnya banyak. Jadi ya dia menggarapnya satu-satu. Ya lama orang Gusti Allah garapannya bagus. Orang kalau bikin rumah, garapannya rumah itu bagus, hasil kerjanya bagus, pasti hasilnya lama. Contoh kalau Gusti Allah garapannya bagus, halus, orang yang mengandung, dia itu tidak tahu sehari itu perutnya besarnya seberapa senti, 2 hari perutnya tambah besar seberapa, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 7 bulan itu perutnya tambah besar seberapa. Itulah garapannya Gusti Allah. Dia menggarap tanpa orang yang mengandung itu merasa perutnya bertambah besar. Dia itu garapnya pelan-pelan, halus, sampai orang yang matang alias mengandung itu tidak terasa kalau perutnya itu bertambah besar. Tahu-tahu berojol, berubul, keluar bayinya. Nah, seperti itu garapan Gusti Allah. Misalnya kita menanam pohon kan kita tanam dari tumbuh semeter dulu. Setiap hari kita kasih siram, kita kasih pupuk, kita rawat dengan baik. Pokoknya tanaman itu kita rawat dengan baik. Kita pun tidak tahu 1 bulan dia tumbuhnya bertambah tinggi berapa senti, 2 bulan dia tumbuhnya bertambah tinggi berapa senti. Tahu-tahu ya sudah 2 tahun dia sudah tinggi sampai 4 lantai rumah. Seperti itulah garapan Gusti Allah. Orang itu tidak tahu, kalau orang itu tidak merasakan seperti apa garapan Gusti Allah, karena itu saking halusnya. Gusti Allah itu maha sempurna seperti itu. Kalau kalian berdoa belum terkabulkan, itu
tenang sajalah, jangan menyerah. Seperti itu. Juga ada yang berkata seperti ini. Kalau Gusti Allah itu berada di mana-mana, berarti ya dia tidak cuma satu. Dia ada di mana-mana itu berarti dia tidak cuma satu. Kalau Gusti Allah ada di utara, apa Gusti Allah tidak berada di barat? Ya berada di barat, ya berada di selatan, ya berada di timur. Berarti dia tidak cuma satu, berarti dia itu beberapa. Ya enggak lah, namanya air, mau di sungai, di laut, di dalam gelas, terus di galon, itu namanya tetap air, ya tetap satu. Kalian semua paham atau enggak? Kalau ada yang enggak paham, kalian itu sama air aja sudah tidak paham, apalagi untuk memahami Gusti Allah. Itu keduren, Kang. Kalian itu kalau belum nyandak ya pelan-pelan dulu ngajinya, jangan tanya yang aneh-aneh. Seperti itu. Sebab itu ilmu itu ada yang bisa dijelaskan secara akal dan ada yang tidak bisa dijelaskan secara akal. Misalnya itu gini, barang yang terlihat pun kadang tidak bisa dijelaskan secara akal. Soalnya biasanya orang itu bertanya, itu bisa dilihat ya, pasti bisa dihitung jumlahnya. Sekarang saya tanya, kamu itu di kepalamu itu rambutnya ada berapa? Kamu tahu enggak? Kamu pernah menghitung enggak? Kalau di kepalamu, di kepala teman kamu, atau di kepala pacar kamu, selingkuhan kamu, di kepala siapapun, kamu tahu berapa jumlah rambut yang ada di kepala orang-orang yang kamu sayang itu? Pasti kamu tidak tahu kan berapa jumlahnya. Sebab itu ada ilmu yang bisa dipahami secara akal dan ada yang ilmu yang tidak bisa dipahami secara akal. Itu namanya ilmu keimanan. Nah, seperti itu sedikit dari saya. Semoga kata-kata ini menambah keimanan kalian. Akhir kata dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.